Di sebuah pernikahan mewah, seorang istri berhijab muncul. Ia membuat kekacauan dan mempermalukan suaminya yang berselingkuh dengan pelakor di depan semua orang. Semua kaget, tapi mereka jauh lebih terkejut saat identitas asli sang istri terungkap, dan ia bukanlah wanita yang bisa dianggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Citra. Hari-hariku selalu dipenuhi dengan rutinitas yang menenangkan. Sebagai seorang istri berhijab, kehidupanku terasa lengkap. Pagi diisi dengan menyiapkan sarapan untuk suamiku, Arga, seorang pria ambisius yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Sore hari, aku habiskan dengan mengurus rumah dan menunggu kepulangannya, dengan segelas teh hangat dan senyum yang tak pernah pudar. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Di balik kehangatan rumah tangga yang kami bangun selama 5 tahun, ada sebuah kejanggalan yang mulai merayap. Arga sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Awalnya aku percaya, memahaminya sebagai bentuk dedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, seiring waktu, alasan itu terasa seperti pengulangan yang membosankan. Matanya, yang dulu selalu memancarkan kehangatan saat menatapku, kini terlihat lelah dan kosong. Perubahan itu terasa sangat halus, nyaris tak kentara. Arga mulai jarang mengangkat telepon di depanku. Pesan-pesan yang masuk ke ponselnya selalu dijawab dengan cepat dan tangan yang tersembunyi di bawah meja makan. Pernah suatu malam, saat ia tertidur lelap karena kelelahan, ponselnya bergetar di nakas. Layar yang menyala menampilkan notifikasi dari sebuah nomor tak dikenal. "Sayang, sudah sampai rumah?" Pesan itu terbaca. Perasaan aneh menjalar di hatiku. Sebuah perasaan yang tak ingin aku akui. Aku menepisnya jauh-jauh, berpikir mungkin itu pesan dari salah satu rekan kerjanya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Arga adalah pria baik. Pria yang tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah aku berikan sepenuhnya. Namun, keraguan itu tumbuh seperti gulma. Aku tidak bisa mengabaikannya. Naluri seorang istri, yang katanya jauh lebih tajam dari pisau, berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Arga mulai sering bepergian di akhir pekan dengan dalih dinas keluar kota. Ia tidak lagi membawa oleh-oleh kecil seperti yang biasa ia lakukan. Kami juga tidak lagi menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Obrolan kami kini hanya seputar hal-hal praktis, tanpa lagi ada canda tawa dan kisah-kisah sederhana yang dulu selalu mengisi hari. Aku merindukan Arga yang dulu, yang akan memelukku erat setiap kali ia pulang, mencium keningku, dan menceritakan betapa ia merindukanku sepanjang hari. Malam itu, keraguan itu mencapai puncaknya. Aku terbangun di tengah malam dan melihat Arga duduk di teras, membelakangiku. Ponselnya menyala terang, dan ia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Ia tertawa, tawanya yang dulu hanya kudengar saat ia bersamaku. Aku tidak tahu siapa yang ia ajak bicara, tetapi tawa itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku berbohong, mengatakan pada diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah perasaanku saja. Namun, di dalam hati, aku tahu. Sebuah retakan besar telah muncul di fondasi pernikahan kami, dan aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku hanya bisa berdoa, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arga. Aku mengamati kebiasaannya, ekspresinya, bahkan cara ia mengganti password ponselnya setiap minggu. Aku tidak ingin menjadi istri yang curigaan, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku dibohongi. Aku harus tahu kebenaran, seburuk apapun itu. Aku menyadari, Arga mulai sering memakai parfum baru. Wanginya berbeda dengan parfum yang biasa ia pakai. Aroma itu lebih manis dan lembut, seperti wangi seorang wanita. Aku mencoba menanyakan padanya, dan ia hanya menjawab dengan senyum sinis.
Malam itu, aku menemukan sebuah kancing baju wanita di saku celananya. Kancing itu berwarna ungu, warna yang tidak pernah aku miliki di seluruh lemari pakaianku. Kancing itu terasa dingin di tanganku, seperti es yang menusuk hingga ke hatiku. Disitulah aku tahu, semua keraguanku bukan hanya sekadar perasaan. Air mataku tumpah, membasahi bantal. Aku menangis dalam diam, takut membangunkan Arga yang tidur di sampingku. Aku merasa bodoh, buta, dan naif. Aku telah hidup dalam kebohongan yang manis, dan sekarang kebenaran itu datang, menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku harus kuat. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu dan apa yang sedang terjadi. Aku harus tahu, apakah pernikahan kami bisa diselamatkan atau sudah terlambat. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan membeku. Aku tidak lagi menangis. Sebagai gantinya, aku mulai menyusun sebuah rencana. Aku akan mencari tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa mengerikan kebenaran itu. Aku akan menghadapi semuanya, dan aku akan memastikan bahwa tidak hanya aku yang merasakan sakit ini. Aku mengambil kancing ungu itu dari meja, menyimpannya di sebuah kotak kecil. Kancing itu adalah bukti, dan bukti ini akan menjadi awal dari segalanya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku memikirkan setiap langkah yang akan aku ambil. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur sendirian. Aku akan berjuang. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan hijabku, dan mengambil laptop dari meja. Aku mulai mencari tahu, mencari jawaban, mencari kebenaran. Malam itu, aku bukan lagi Citra, istri yang naif dan buta. Aku adalah seorang wanita yang terluka, yang siap untuk bertarung. Kancing ungu itu menjadi titik balik dalam hidupku. Keesokan harinya, saat Arga berangkat kerja, aku pura-pura sibuk di dapur. Begitu ia keluar, aku langsung mengambil ponselnya dari nakas. Aku sudah tahu passwordnya. Ia selalu menggunakan tanggal lahir kami, yang sudah kuduga. Namun, ia telah mengubahnya menjadi tanggal lain. Aku mencoba berbagai kombinasi tanggal penting dalam hidup kami. Tanggal jadian, tanggal pernikahan, tanggal lahir orang tuanya. Semuanya gagal. Arga memang cerdas. Ia tahu bagaimana cara menyembunyikan kejahatannya. Ia tidak lagi menggunakan hal-hal penting dalam hidup kami sebagai sandi. Aku merasa putus asa. Bagaimana bisa aku mendapatkan bukti jika aku bahkan tidak bisa membuka ponselnya? Aku kembali ke kamar, memandangi kancing ungu itu. Kancing itu adalah satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Kancing ini harus membawaku pada jawaban. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bukan seorang detektif, dan aku tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Namun, aku memiliki tekad yang kuat. Aku akan mencari tahu, bahkan jika itu berarti aku harus melakukan hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan. Aku mulai membuka laptopku dan mencari cara untuk meretas ponsel. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tetapi aku mencoba. Aku mencari tutorial di internet, membaca forum-forum, dan menonton video-video. Aku menghabiskan sepanjang hari di depan laptop, mencoba memecahkan teka-teki ini. Setelah berjam-jam, aku menemukan sebuah program yang bisa membuka ponsel tanpa password. Program itu mahal, dan aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku merasa putus asa lagi. Namun, aku tidak menyerah. Aku ingat bahwa Arga memiliki sebuah laptop lain yang ia gunakan untuk bekerja. Laptop itu selalu terkunci, tetapi aku tahu passwordnya. Aku pernah melihatnya mengetik password itu saat ia sedang bekerja di rumah. Aku menunggu hingga Arga pulang. Saat ia mandi, aku langsung mengambil laptop itu. Aku mengetikkan password yang sama dengan yang ia gunakan di kantor. Dan, berhasil. Laptop itu terbuka. Aku mencari-cari di laptopnya, mencari hal-hal yang mencurigakan. Aku menemukan sebuah folder tersembunyi dengan nama Project X.
Aku membukanya, dan yang aku temukan di dalamnya adalah serangkaian dokumen, foto, dan video. Semua file itu adalah tentang Arga dan wanita lain. Wanita itu cantik, berambut panjang, dan memiliki senyum yang manis. Ia mengenakan gaun ungu di salah satu foto. Aku melihat foto itu. Gaun ungu itu memiliki kancing yang sama dengan yang aku temukan di saku celana Arga. Kancing itu cocok. Rasa sakit itu kembali datang, menusuk hingga ke ulu hati. Aku merasa mual, seolah semua yang ada di dalam perutku ingin keluar. Di dalam folder itu, aku juga menemukan sebuah undangan pernikahan digital. Undangan itu mencantumkan nama Arga dan wanita itu, seorang wanita bernama Desi. Tanggal pernikahan mereka adalah 2 minggu lagi. Aku membaca undangan itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku merasa dunia di sekitarku hancur. Pernikahan kami, yang aku pikir sangat kokoh, ternyata hanyalah sebuah sandiwara. Aku adalah aktris utama dalam sandiwara itu, dan aku tidak tahu bahwa sandiwara itu akan berakhir dengan sangat menyakitkan. Aku menyimpan semua file itu di sebuah flash disk. Aku tahu, flash disk ini akan menjadi bom waktu, dan aku akan meledakkannya pada waktu yang tepat. Aku tidak akan membiarkan Arga dan Desi bahagia di atas penderitaanku. Aku akan membalas dendam. Aku mematikan laptopnya, mengembalikannya ke tempat semula, dan kembali ke kamarku. Aku merasa hampa, tetapi juga dipenuhi dengan tekad yang membara. Aku akan menghancurkan mereka, dan aku akan memastikan bahwa mereka akan menyesal seumur hidup karena telah bermain-main denganku. Aku mulai berpikir tentang bagaimana aku akan melancarkan rencanaku. Aku tidak akan membuat skandal di depan umum. Aku akan melakukannya dengan cara yang lebih berkelas, lebih mematikan. Aku akan membiarkan mereka naik ke puncak kebahagiaan, dan aku akan mendorong mereka jatuh ke jurang kehancuran. Aku menyusun sebuah rencana yang rumit, detail, dan penuh dengan jebakan. Aku akan menggunakan kelemahan mereka untuk menghancurkan mereka. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku takut, tetapi aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya demi diriku sendiri. Aku harus menunjukkan pada Arga bahwa aku bukan wanita yang lemah. Aku adalah wanita yang kuat, yang siap untuk berjuang. Aku memandangi cermin, melihat diriku sendiri. Seorang wanita berhijab yang terlihat lemah, tetapi di dalam hatinya, ada singa yang siap untuk menerkam. Malam itu, aku tidur dengan mimpi-mimpi yang penuh dengan dendam. Aku tahu, hari pembalasan akan segera datang. Sejak aku menemukan undangan pernikahan itu, duniaku berubah. Aku tidak lagi menjadi Citra yang naif. Aku menjadi Citra yang waspada, yang selalu mengamati dan menganalisis setiap gerak-gerik Arga. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa, berpura-pura masih menjadi istri yang setia dan penuh kasih. Arga tidak menyadari perubahan itu. Ia masih pulang larut malam, masih menerima telepon rahasia, dan masih membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia terlihat bahagia, dan kebahagiaannya terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku mulai mempersiapkan segalanya. Rencanaku membutuhkan banyak uang, dan aku tahu Arga tidak akan memberikannya padaku. Aku tidak ingin meminta uang darinya. Aku akan menggunakan uangku sendiri, uang yang telah aku tabung selama bertahun-tahun. Aku mulai menjual beberapa perhiasan yang Arga berikan padaku. Aku menjualnya secara online, tanpa sepengetahuannya. Aku merasa jijik, menjual perhiasan yang ia berikan padaku, yang ternyata adalah hasil dari kebohongannya. Uang yang aku dapatkan tidak cukup. Aku butuh lebih. Aku harus menggunakan keahlian lamaku, keahlian yang telah aku kubur dalam-dalam sejak aku menikah. Keahlian itu adalah keahlianku sebagai seorang corporate investigator. Ya, aku bukan hanya seorang ibu rumah tangga. Sebelum aku menikah dengan Arga,
Aku bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai corporate investigator. Aku adalah salah satu yang terbaik. Tugas utamaku adalah menyelidiki penipuan, penggelapan, dan kasus-kasus kriminal lainnya di dalam perusahaan. Aku memiliki tim yang sangat solid. Kami adalah orang-orang yang tidak kenal lelah, yang selalu mencari kebenaran. Arga tidak pernah tahu tentang sisi lainku ini. Aku menyembunyikannya darinya, karena ia selalu mengatakan bahwa ia ingin seorang istri yang bisa ia lindungi, bukan seorang istri yang kuat dan mandiri. Aku menghubungi salah satu rekanku, seorang hacker handal bernama Bima. Aku menceritakan padanya apa yang terjadi, dan ia terkejut. Bima adalah orang yang sangat jujur, dan ia selalu membantuku. Ia mengatakan bahwa ia akan membantuku, tidak peduli apapun yang terjadi. Bima membantuku mendapatkan informasi tentang Desi. Aku menemukan bahwa Desi adalah seorang manajer di perusahaan yang sama dengan Arga. Mereka bertemu di kantor, dan mereka sudah berhubungan selama setahun terakhir. Aku juga menemukan bahwa Desi adalah seorang wanita yang haus akan kekayaan, dan ia tahu bahwa Arga memiliki banyak uang. Aku juga menemukan bahwa Arga telah memberikan banyak uang kepada Desi. Ia membeli sebuah mobil mewah untuknya, memberinya sebuah apartemen, dan memberinya perhiasan-perhiasan mahal. Uang itu berasal dari rekening Arga, tetapi aku tidak tahu dari mana ia mendapatkan uang itu. Aku menyadari, Arga telah menguras tabungan kami. Ia juga mengambil pinjaman dari bank. Ia menghabiskan semua uang itu untuk Desi. Aku merasa marah, sangat marah. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi ia juga menghancurkan masa depan kami. Aku juga menghubungi rekanku yang lain, seorang pengacara bernama Tania. Tania adalah seorang pengacara perceraian yang sangat cerdas. Aku menceritakan padanya apa yang terjadi, dan ia mengatakan bahwa aku memiliki kasus yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa aku bisa menuntut Arga dan mendapatkan semua yang aku inginkan. Namun, aku tidak ingin uangnya. Aku hanya ingin membalas dendam. Aku ingin melihat mereka hancur, dan aku ingin mereka menyesal seumur hidup karena telah bermain-main denganku. Tania membantuku menyiapkan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen yang akan aku gunakan untuk menghancurkan mereka. Kami menghabiskan berjam-jam di kantornya, menyusun setiap detail, setiap langkah. Kami adalah tim yang sangat kuat, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Aku juga menghubungi rekanku yang lain, seorang jurnalis bernama Reza. Reza adalah seorang jurnalis yang sangat jujur, dan ia selalu mencari kebenaran. Aku menceritakan padanya apa yang terjadi, dan ia mengatakan bahwa ia akan membantuku. Ia mengatakan bahwa ia akan meliput kisahku, dan ia akan memastikan bahwa kisah ini akan menjadi berita utama. Aku tahu, rencanaku sangat berisiko. Aku bisa kehilangan segalanya, termasuk reputasiku. Tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin membalas dendam, dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku merasa siap. Aku telah mempersiapkan segalanya. Aku telah mengumpulkan semua bukti, dan aku telah menyiapkan timku. Aku tahu, hari pembalasan akan segera datang. Aku tidak lagi takut. Aku hanya merasa kosong, dan aku tahu bahwa kekosongan ini hanya akan terisi setelah aku mendapatkan keadilan. Aku memandangi cermin, melihat diriku sendiri. Seorang wanita berhijab yang terlihat lemah, tetapi di balik cadar hatinya, ada seorang pejuang yang siap untuk bertarung. Malam itu, aku tidur dengan senyum sinis di wajahku. Aku tahu, mereka akan segera mendapatkan balasan yang setimpal. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Aku harus terus berakting, menjadi istri yang baik, yang tidak tahu apa-apa. Setiap kali Arga memelukku, aku merasa jijik. Setiap kali ia mencium keningku, aku merasa mual. Aku harus menahan semua perasaan itu, dan aku harus tetap fokus pada rencanaku. Aku dan timku menghabiskan berjam-jam di kantor Tania. Kami menyusun setiap detail dari rencana kami.
Kami tahu bahwa kami harus bergerak cepat dan efisien, tanpa ada kesalahan. Kami tidak ingin ada halangan yang menghalangi kami. Pertama, aku harus mendapatkan undangan pernikahan. Aku tahu, Arga tidak akan memberikannya padaku. Ia akan menyembunyikannya dariku. Aku harus mendapatkan undangan itu dengan cara lain. Aku meminta bantuan Bima. Bima adalah seorang hacker handal, dan ia bisa mendapatkan undangan itu dari email Desi. Bima berhasil melakukannya, dan ia mengirimkan undangan itu padaku. Undangan itu mewah, dengan desain yang elegan. Aku membaca nama-nama di undangan itu. Nama Arga dan Desi tercetak dengan jelas. Aku mengirimkan undangan itu pada Reza. Reza mengatakan bahwa ia akan mengirimkan timnya ke sana. Ia mengatakan bahwa ia akan meliput semua yang terjadi, dan ia akan memastikan bahwa kisah ini akan menjadi berita utama. Aku juga menyiapkan sebuah video. Video itu berisi semua bukti yang aku miliki. Foto-foto, video-video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen yang aku temukan di laptop Arga. Video itu juga berisi semua bukti yang aku kumpulkan tentang Desi. Aku juga memasukkan beberapa kalimatku di dalam video itu. Aku merekam suara suamiku yang sedang berbicara dengan wanita lain. Ia berjanji akan memberikan masa depan yang indah. Ia berjanji akan meninggalkan aku, dan ia akan menikahi wanita itu. Suara itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telingaku. Aku harus menahan emosiku, dan aku harus tetap fokus. Aku meminta bantuan Tania untuk menyiapkan dokumen-dokumen perceraian. Kami akan mengajukan gugatan perceraian di hari yang sama dengan pernikahan mereka. Kami akan memastikan bahwa mereka akan mendapatkan surat gugatan di saat yang paling tidak terduga. Aku juga menyewa sebuah perusahaan keamanan. Aku tidak ingin ada orang yang menghentikanku saat aku sedang melancarkan rencanaku. Aku ingin memastikan bahwa aku bisa melakukannya dengan lancar, tanpa ada hambatan. Aku juga meminta Tania untuk menyiapkan gugatan hukum terhadap Arga dan Desi. Aku ingin mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Aku ingin mereka membayar atas penderitaan yang telah mereka berikan padaku. Aku menghabiskan sepanjang hari di kantor Tania, mengurus semua dokumen dan mempersiapkan segalanya. Tania mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Ia mengatakan bahwa rencanaku sangat gila, tetapi juga sangat brilian. Aku tahu, rencanaku sangat berisiko. Aku bisa kehilangan segalanya. Tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin membalas dendam, dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku merasa siap. Aku telah mempersiapkan segalanya. Aku telah mengumpulkan semua bukti, dan aku telah menyiapkan timku. Aku tahu, hari pembalasan akan segera datang. Aku tidak lagi takut. Aku hanya merasa kosong, dan aku tahu bahwa kekosongan ini hanya akan terisi setelah aku mendapatkan keadilan. Aku pulang ke rumah, melihat Arga sedang tidur di sofa. Aku memandangnya, dan aku tidak lagi merasakan cinta. Yang aku rasakan hanyalah kebencian, kebencian yang mendalam. Aku naik ke kamarku, membuka laptopku, dan mulai menulis. Aku menulis sebuah surat yang akan aku berikan pada Arga setelah semuanya berakhir. Surat itu berisi semua yang aku rasakan, semua yang aku pikirkan. Aku ingin ia tahu betapa ia telah menyakitiku. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia setelah ini. Tetapi aku tahu, aku harus melakukannya. Aku harus melepaskan semua rasa sakit ini, dan aku harus melanjutkan hidupku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang kosong. Aku tahu, besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Hari itu akhirnya tiba. Langit biru cerah, seolah ikut merayakan momen sakral yang akan terjadi. Namun bagiku, hari ini adalah hari duka. Hari di mana suamiku akan mengucap janji setia pada wanita lain. Aku merasa hampa, tetapi juga dipenuhi dengan tekad yang membara.
Aku mengenakan sebuah gamis sederhana berwarna abu-abu, lengkap dengan hijab panjang yang menjuntai. Aku tidak ingin terlihat mencolok, tetapi aku juga tidak ingin terlihat buruk. Aku ingin mereka melihatku, tetapi aku tidak ingin mereka tahu apa yang sedang aku rencanakan. Aku memesan sebuah taksi online dan pergi ke sebuah salon. Aku meminta mereka untuk merias wajahku, tetapi tidak terlalu tebal. Aku ingin terlihat natural, tetapi juga terlihat cantik. Aku ingin mereka tahu bahwa aku adalah seorang wanita yang cantik, yang tidak pantas dikhianati. Setelah selesai, aku pergi ke sebuah toko bunga. Aku membeli sebuah buket bunga mawar putih. Mawar putih adalah simbol kesucian dan cinta yang tulus. Aku ingin bunga ini menjadi saksi bisu dari semua kebohongan yang telah mereka lakukan. Aku naik taksi lagi dan pergi ke tempat pernikahan. Tempat itu sangat mewah. Halaman depannya dipenuhi dengan bunga-bunga segar. Lampu-lampu kristal berkilauan, dan sebuah karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke altar. Aku melihat Arga, mengenakan jas putih yang pas di badannya. Ia terlihat sangat tampan, seperti pangeran dari dongeng. Ia berdiri di altar, menunggu pengantin wanita. Senyumnya lebar, matanya memancarkan kebahagiaan. Aku merasa mual. Bagaimana bisa ia begitu bahagia, sementara aku menderita di rumah? Bagaimana bisa ia begitu tidak berperasaan? Aku melihat Desi, mengenakan gaun pengantin putih yang sangat indah. Ia terlihat seperti seorang putri. Ia berjalan di karpet merah, diiringi oleh musik yang lembut. Senyumnya lebar, dan matanya memancarkan kebahagiaan. Aku merasa jijik. Wanita itu tahu bahwa Arga sudah menikah, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada uang dan kekayaan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mengamati semua yang terjadi. Aku melihat beberapa rekan kerja Arga, beberapa teman-teman kami, dan beberapa anggota keluarga kami. Mereka semua terlihat bahagia, seolah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku merasa sendirian. Aku adalah satu-satunya orang di sana yang tahu kebenaran. Aku adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa pernikahan ini adalah sebuah kebohongan. Aku mengambil ponselku dan mengirimkan pesan pada Bima. Ia mengatakan bahwa ia telah menempatkan timnya di posisi yang strategis. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menyusup ke sistem suara di sana, dan ia akan menyambungkan video yang telah kami siapkan ke layar besar di sana. Aku merasa tegang. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya untuk membalas dendam. Aku berjalan di karpet merah, menuju ke altar. Aku berjalan dengan langkah yang lambat dan mantap, dengan senyum yang sinis di wajahku. Aku melihat Arga dan Desi menatapku dengan mata yang terkejut. Arga terlihat pucat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Desi terlihat marah. Ia menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian. Aku tahu, mereka tidak tahu apa yang sedang aku rencanakan. Aku berhenti di depan mereka. Aku memandangi mereka, satu persatu. Aku melihat ke mata Arga, dan aku melihat ketakutan di sana. Aku melihat ke mata Desi, dan aku melihat kemarahan di sana. Aku tahu, mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Aku mengambil buket bunga mawar putih itu dari tanganku, dan aku meletakkannya di lantai. Bunga-bunga itu terlihat sangat indah, tetapi juga sangat menyedihkan. Bunga itu adalah simbol dari cinta yang telah mati. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC, dan aku berbicara. Suaraku bergetar, tetapi aku harus kuat. Aku harus mengatakan semua yang ada di dalam hatiku. Aku mulai menceritakan kisahku. Aku menceritakan tentang bagaimana aku bertemu Arga, bagaimana kami jatuh cinta, dan bagaimana kami menikah. Aku menceritakan tentang bagaimana kami membangun sebuah keluarga, dan bagaimana aku berpikir bahwa kami akan hidup bahagia selamanya. Aku melihat air mata Arga. Ia menangis. Aku tidak tahu apakah ia menangis karena penyesalan atau karena rasa malu.
Aku melihat Desi. Ia menatapku dengan mata yang kosong. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku menghela napas panjang, dan aku berbicara lagi. Kali ini, suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku kuat, penuh dengan emosi yang membara. Aku akan mengatakan semua yang harus aku katakan. Aku berdiri di altar, memegang mikrofon yang terasa dingin di tanganku. Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Ratusan pasang mata menatapku. Mereka semua terlihat bingung. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, mencoba menebak siapa aku. Aku melihat Arga, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku, tetapi aku mundur selangkah, menatapnya dengan tajam. Desi, di sampingnya, terlihat kebingungan. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti jubah malapetaka. "Selamat siang, Bapak Ibu sekalian," suaraku bergema di seluruh ruangan. "Mungkin kalian tidak mengenal saya, tetapi saya adalah seseorang yang sangat mengenal pengantin pria yang terhormat ini." Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Aku mendengar beberapa nama-nama yang mereka pikirkan adalah namaku. Nama-nama itu bukan namaku. Aku tersenyum sinis. "Nama saya Citra," aku melanjutkan. "Saya adalah istri dari Bapak Arga Pratama, pengantin pria yang sedang berdiri di hadapan kalian." Seketika, bisikan-bisikan itu berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Sebagian besar orang tampak terkejut. Beberapa dari mereka menatapku dengan mata lebar, seolah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Arga mencoba mendekatiku lagi, tetapi seorang anggota tim keamanan yang aku sewa menghalanginya. Aku melihat Arga menatapku dengan mata yang penuh dengan kemarahan. Ia tidak bisa melakukan apapun. "Saya tahu, beberapa dari kalian mungkin tidak percaya," aku melanjutkan, "tetapi saya memiliki bukti. Bukti-bukti yang akan menunjukkan pada kalian, siapa sebenarnya Bapak Arga Pratama, dan siapa sebenarnya wanita yang akan dinikahinya." Aku memberikan isyarat pada Bima. Seketika, layar besar di belakang altar menyala. Lampu-lampu di ruangan itu mulai redup, dan video yang telah aku siapkan mulai diputar. Video itu dimulai dengan foto-foto kami berdua. Foto-foto pernikahan, foto-foto liburan, foto-foto ulang tahun. Foto-foto itu menunjukkan betapa kami bahagia. Setelah itu, video itu menampilkan foto-foto Arga dan Desi. Foto-foto itu menunjukkan betapa mereka bahagia. Orang-orang mulai terkejut. Mereka melihat Arga dan Desi dengan mata yang penuh dengan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan. Video itu terus berjalan. Video itu menunjukkan Arga memberikan sebuah mobil mewah pada Desi. Video itu menunjukkan Arga memberikan sebuah apartemen mewah pada Desi. Video itu menunjukkan Arga memberikan perhiasan-perhiasan mahal pada Desi. Aku melihat wajah Arga memucat. Desi, di sampingnya, terlihat marah. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku, tetapi tim keamananku menghalanginya. Aku menghela napas panjang, dan aku berbicara lagi. Kali ini, suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku kuat, penuh dengan emosi yang membara. Aku akan mengatakan semua yang harus aku katakan. "Saya tahu, kalian semua mungkin bertanya-tanya, mengapa saya melakukan ini?" Aku berkata. "Saya melakukan ini, karena saya ingin kalian semua tahu, bahwa ia bukan pria yang baik. Ia adalah seorang pembohong, seorang penipu, dan seorang pengkhianat." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku dengan mata yang penuh dengan simpati. Beberapa dari mereka menatapku dengan mata yang penuh dengan penghinaan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka tahu kebenarannya. Arga berteriak, "Citra, hentikan ini. Kau membuatku malu." Aku menatapnya, dan aku tersenyum. "Kau pikir aku tidak malu? Kau pikir aku tidak sakit hati?" Aku bertanya.
Kau telah menghancurkan hidupku, Arga. Kau telah menghancurkan semua yang telah kita bangun. Air mataku tumpah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mata itu adalah air mata kemarahan, air mata kesedihan, dan air mata kekecewaan. Aku memandangi Desi. Dan kau, aku berkata, kau tahu bahwa ia sudah menikah. Kau tahu bahwa ia memiliki istri. Tetapi kau tidak peduli. Kau hanya peduli pada uangnya. Kau adalah seorang perusak, Desi. Desi mencoba membalas, tetapi suaranya tidak terdengar. Aku tahu, kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa aku tidak tahu apa-apa. Aku berkata, aku tahu segalanya. Aku tahu semua yang telah kalian lakukan. Aku tahu semua kebohongan yang telah kalian katakan. Aku mengambil sebuah flash disk dari tasku, dan aku menunjukkannya pada mereka. Ini adalah semua bukti, aku berkata. Ini adalah bukti dari semua kebohongan yang telah kalian katakan. Aku meletakkan flash disk itu di podium. Ambil itu, Arga, aku berkata, dan berikan itu pada pengacaramu. Aku menatap mereka berdua, dan aku tersenyum sinis. Selamat menikah, aku berkata. Semoga kalian bahagia di atas penderitaanku. Aku berbalik, dan aku berjalan menjauh dari altar. Aku berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang hancur. Aku tahu, aku telah menang. Aku telah mendapatkan keadilan. Ruangan resepsi yang tadinya penuh dengan tawa dan musik kini hening. Suara terkejut, gumaman, dan bisikan menjadi satu. Aku berjalan keluar dari altar, melewati para tamu yang terpaku di tempatnya. Aku bisa merasakan tatapan Arga dan Desi yang membakar punggungku. Aku berjalan dengan kepala tegak, seolah tidak ada yang terjadi. Aku tahu, ini adalah momen yang akan mengubah hidupku, dan aku harus menghadapinya dengan berani. Beberapa dari mereka yang mengenalku sebagai istri Arga, mencoba mendekatiku. Mereka ingin bertanya, mereka ingin tahu, tetapi aku hanya tersenyum dan mengangguk, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku tahu, mereka akan mendapatkan semua jawaban yang mereka butuhkan. Di luar ruangan, tim pers yang diundang Reza sudah siap. Mereka datang dengan kamera, mikrofon, dan semua peralatan mereka. Mereka langsung menghampiriku, meminta wawancara. Mbak, bisa berikan komentar? Tanya salah satu wartawan. Saya tidak ada komentar, jawabku. Semua yang perlu kalian tahu, ada di video itu. Tapi, siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda bisa tahu semua itu? Tanya wartawan yang lain. Aku menatapnya, dan aku tersenyum sinis. Saya adalah seorang istri yang dikhianati, jawabku. Dan seorang istri yang dikhianati akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Aku pergi, meninggalkan mereka dengan tanda tanya yang besar. Aku tahu, kisahku akan menjadi berita utama. Aku tahu, kisahku akan menjadi viral. Aku tahu, aku telah menang. Aku naik taksi dan pergi ke sebuah hotel. Aku tidak ingin pulang ke rumah itu. Aku tidak ingin melihat Arga. Aku hanya ingin sendirian, dan aku ingin menangis. Aku masuk ke kamar hotel, dan aku langsung menjatuhkan diri di tempat tidur. Aku menangis, menangis tanpa suara. Air mata itu adalah air mata kebahanan, air mata kekecewaan, dan air mata kesedihan. Aku merasa lega. Aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku telah membalas dendam. Tetapi, aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong. Sangat kosong. Aku mengambil ponselku dan menelepon Tania. Ia mengatakan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan hukum terhadap Arga dan Desi. Ia mengatakan bahwa mereka akan menerima surat itu dalam beberapa hari. Aku juga menelepon Bima. Ia mengatakan bahwa video itu telah menjadi viral. Ia mengatakan bahwa semua orang membicarakanku. Ia mengatakan bahwa aku telah menjadi pahlawan bagi banyak wanita.
Aku tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku seorang pahlawan, tetapi aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah mengambil kembali kehidupanku, dan aku telah menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita yang lemah. Aku tidur dengan hati yang kosong. Aku tahu, besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku bangun dan menyalakan televisi. Berita tentangku dan Arga ada di mana-mana. Semua stasiun televisi, semua surat kabar, semua media online membicarakan kisahku. Mereka menjulukiku istri super dan pahlawan istri yang dikhianati. Mereka memuji keberanianku, ketenangan, dan kecerdasanku. Mereka mengatakan bahwa aku adalah panutan bagi banyak wanita yang mengalami hal yang sama. Aku membaca beberapa komentar dari netizen di media sosial. Sebagian besar dari mereka mendukungku. Mereka mengirimkan pesan-pesan yang penuh dengan simpati, dukungan, dan kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa mereka bangga padaku, dan mereka mengatakan bahwa aku adalah wanita yang kuat. Namun, ada juga beberapa komentar yang negatif. Mereka mengatakan bahwa aku terlalu berlebihan. Mereka mengatakan bahwa aku seharusnya menyelesaikan masalah ini secara pribadi, bukan di depan umum. Mereka mengatakan bahwa aku telah mempermalukan Arga dan Desi. Aku tidak peduli dengan komentar-komentar negatif itu. Aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mereka tidak akan mendengarkanku. Mereka akan terus berbohong padaku. Aku juga membaca beberapa komentar dari rekan kerja Arga. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengatakan bahwa Arga selalu terlihat seperti pria yang baik, yang mencintai istrinya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyangka bahwa ia akan melakukan hal seperti itu. Aku merasa lega. Aku telah menunjukkan pada mereka siapa Arga sebenarnya. Aku telah menghancurkan reputasinya, dan aku telah menghancurkan karirnya. Aku juga membaca beberapa komentar dari anggota keluarga kami. Mereka mengatakan bahwa mereka terkejut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyangka bahwa Arga akan melakukan hal seperti itu. Aku merasa sedih. Aku tahu, aku telah menyakiti mereka. Tetapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya demi diriku sendiri. Aku menerima banyak telepon dari teman-teman dan kerabat. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Mereka semua ingin mendukungku. Aku mengatakan pada mereka bahwa aku baik-baik saja, dan aku berterima kasih atas dukungan mereka. Aku juga menerima beberapa telepon dari pengacara Arga. Mereka ingin bertemu denganku. Mereka ingin bernegosiasi. Mereka ingin aku mencabut gugatan hukumku. Aku menolak. Aku tidak ingin bernegosiasi. Aku hanya ingin mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Aku hanya ingin mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku tahu, ini adalah pertempuran yang panjang. Aku tahu, ini akan sulit. Tetapi aku tidak takut. Aku siap untuk bertarung. Aku siap untuk menghadapi mereka. Aku memandangi cermin, melihat diriku sendiri. Aku bukan lagi Citra yang lemah. Aku adalah Citra yang kuat, yang siap untuk bertarung. Aku telah mengambil kembali kehidupanku, dan aku akan melanjutkan hidupku dengan kepala tegak. Aku mengambil ponselku dan menelepon Tania. Aku mengatakan padanya bahwa aku siap untuk berperang. Aku siap untuk melawan mereka. Tania mengatakan bahwa ia bangga padaku. Ia mengatakan bahwa aku adalah wanita yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisiku. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki Tania, Bima, dan Reza. Mereka adalah teman-teman yang setia, yang akan selalu berada di sisiku. Aku merasa lega. Aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah mengambil kembali kehidupanku,
dan aku akan melanjutkan hidupku dengan kepala tegak. Aku keluar dari hotel dan pergi ke kantor Tania. Aku siap untuk memulai pertempuran. Aku siap untuk menghadapi mereka. Pertemuan dengan pengacara Arga adalah momen yang penuh ketegangan. Mereka datang dengan wajah sombong, berpikir mereka bisa mengintimidasi seorang ibu rumah tangga sepertiku. Mereka menawarkan sejumlah uang agar aku mencabut gugatan dan menyelesaikan masalah secara damai, tanpa publikasi lebih lanjut. Mbak Citra, kami tahu Anda kecewa, kata pengacara Arga, seorang pria parubaya dengan setelan mahal. Namun, skandal ini merusak reputasi klien kami. Tentu Anda tidak ingin suami Anda kehilangan pekerjaannya, bukan? Aku tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang tulus, melainkan senyum yang penuh dengan kebencian. Reputasi? Aku bertanya, reputasi apa yang Anda bicarakan? Seorang pria yang tidak punya malu, menipu istrinya sendiri dan mencoba menikah lagi di depan umum. Pengacara itu terkejut. Ia tidak menyangka aku akan begitu berani. Mbak Citra, kami tidak ingin ada masalah, katanya. Kami bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Tidak ada yang bisa diselesaikan secara baik-baik, aku berkata. Tidak setelah kalian mempermalukanku di depan banyak orang. Pengacara itu mencoba mengintimidasi lagi. Jangan lupa, Mbak Citra, Anda tidak punya apa-apa. Klien kami adalah seorang direktur di perusahaan besar. Anda tidak akan bisa mengalahkannya. Saat itulah aku memutuskan untuk memainkan kartu as. Anda yakin, Tuan? Tanyaku dengan nada dingin. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Aku memberikan sebuah kartu nama padanya. Ia mengambil kartu itu dengan ragu-ragu, dan ia membacanya. Wajahnya langsung pucat. Ia menatapku dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Bagaimana bisa? Tanyanya. Bagaimana bisa Anda? Aku adalah seorang corporate investigator dari sebuah firma hukum internasional. Aku bukan hanya seorang investigator biasa, aku adalah salah satu yang terbaik di firma itu. Aku memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus-kasus korupsi, penipuan, dan penggelapan. Aku juga seorang hacker handal. Aku tidak menggunakan laptop Arga untuk mendapatkan bukti. Aku menggunakan keahlianku sendiri, keahlian yang telah aku asah selama bertahun-tahun. Aku menyusup ke sistem perusahaan Arga, dan aku menemukan semua kejahatannya. Aku tahu, ia telah menggelapkan uang perusahaan. Ia telah mengambil uang itu untuk Desi. Aku memiliki semua bukti, dan aku akan mengungkapkannya pada dunia. Pengacara itu terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka aku akan memiliki identitas seperti itu. Ia tidak menyangka aku akan begitu kuat. Saya sarankan Anda untuk berpikir ulang. Tuan, kataku, apakah Anda ingin saya mengungkap semua kejahatan klien Anda pada dunia? Apakah Anda ingin saya membuat ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan semua yang ia miliki? Pengacara itu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Tania tersenyum. Ia tidak tahu tentang identitas rahasiaku, tetapi ia tahu bahwa aku telah menang. Kami akan memberikan semua yang Anda inginkan, kata pengacara itu. Kami akan memberikan Anda rumah, mobil, dan semua aset klien kami. Saya tidak butuh semua itu, kataku. Saya hanya ingin keadilan. Pengacara itu mengangguk. Kami mengerti, katanya. Kami akan mencabut gugatan hukum kami, dan kami akan memberikan Anda perceraian yang cepat dan damai. Aku tersenyum. Aku tahu, aku telah menang. Aku telah mendapatkan semua yang aku inginkan. Aku telah membalas dendam, dan aku telah mendapatkan keadilan. Aku keluar dari kantor itu dengan hati yang lega. Aku merasa kosong, tetapi aku tahu bahwa kekosongan ini akan segera terisi. Aku akan membangun hidupku lagi, dan aku akan menjadi wanita yang lebih kuat.
Setelah semua kekacauan yang aku ciptakan, aku akhirnya merasa damai. Aku mendapatkan perceraian dengan mudah, dan Arga tidak mendapatkan apa-apa. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan semua yang ia miliki. Desi, di sisi lain, juga kehilangan semua yang ia miliki. Kisahku menjadi viral. Banyak media datang padaku untuk wawancara. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang identitasku. Aku tidak menyembunyikannya lagi. Aku menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang corporate investigator dari sebuah firma hukum internasional. Banyak wanita mengirimkan pesan-pesan yang penuh dengan simpati, dukungan, dan kasih sayang. Mereka mengatakan bahwa mereka terinspirasi olehku. Mereka mengatakan bahwa mereka juga ingin menjadi wanita yang kuat seperti aku. Aku tidak tahu apakah aku seorang pahlawan. Aku hanya seorang wanita yang dikhianati, yang ingin membalas dendam. Tetapi aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah mengambil kembali kehidupanku, dan aku telah menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita yang lemah. Aku kembali bekerja sebagai seorang corporate investigator. Aku tidak lagi menyembunyikan identitasku. Aku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya diri. Aku juga kembali menemukan cinta. Aku bertemu dengan seorang pria yang baik, yang mencintaiku apa adanya. Ia mencintaiku karena aku adalah seorang wanita yang kuat, bukan karena ia ingin melindungiku. Kami menikah, dan kami hidup bahagia. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi ragu. Aku tahu, aku akan selalu bahagia. Arga, di sisi lain, kehilangan segalanya. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan semua yang ia miliki. Ia juga kehilangan Desi, yang meninggalkannya begitu ia tidak punya apa-apa lagi. Ia mencoba menghubungiku, ia ingin meminta maaf. Aku tidak menjawab teleponnya. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Tetapi aku tahu, aku bisa memaafkannya. Aku bisa memaafkannya, dan aku bisa melanjutkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia setelah ini. Tetapi aku tahu, aku harus melakukannya. Aku harus melepaskan semua rasa sakit ini, dan aku harus melanjutkan hidupku. Aku memandangi cermin, melihat diriku sendiri. Seorang wanita berhijab yang terlihat lemah, tetapi di balik cadar hatinya, ada seorang pejuang yang siap untuk bertarung. Aku telah mengambil kembali kehidupanku, dan aku akan melanjutkan hidupku dengan kepala tegak. Dan aku, Citra, akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada orang lain, melainkan pada diriku sendiri. Aku telah menang, bukan hanya dari mereka, tetapi juga dari masa laluku yang penuh dengan penderitaan. Aku tidak akan pernah melupakan Arga dan Desi. Mereka adalah bagian dari masa laluku. Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan masa depanku. Aku akan melanjutkan hidupku dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh dengan cinta, dan dengan keyakinan bahwa aku akan selalu bahagia. Selamat tinggal, Arga. Selamat tinggal, Desi. Selamat tinggal, masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Selamat datang, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan.